Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzah, NIM 2020 10 1103 11435 dari kelas FH 3G. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan badan usaha. Saya akan mulai dari perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha, begitu pula dengan modal usahanya yang merupakan milik satu orang. Dalam perusahaan perseorangan terdapat pekerja yang membantu pengusaha untuk menjalankan usahanya. Ada pekerja berdasarkan perjanjian kerja dan ada juga yang berdasarkan pemberian kuasa. Tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang peraturan tentang perusahaan perseorangan ini. Tetapi dalam masyarakat banyak kita jumpai, seperti UKM atau perusahaan dagang. Kemudian ada badan usaha. Nah, badan usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Yang pertama kita bahas yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Dalam badan usaha yang berbadan hukum terdapat izin dan pengesahan dari pemerintah. Oleh karena itu bisa dikatakan sebagai suatu subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata. Kemudian untuk pertanggungjawaban tentang hutang perusahaan hanya terhadap harta perkumpulan saja, jadi harta pribadinya tidak termasuk ke dalam pertanggungjawaban terhadap hutang. Kemudian badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu yang pertama perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan disahkan oleh undang-undang. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi agar terhindar dari sanksi hukum yang juga dapat berlaku jika ada tindakan yang terindikasi melawan hukum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang menerapkan modal usaha, memulai berdasarkan perjanjian, modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada persero. Nah, persero ini sebenarnya adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Ciri-ciri persero adalah tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Kemudian modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi berupa saham-saham. Kemudian ciri berikutnya yaitu dipimpin oleh direksi. Dan pegawai dalam persero ini berstatus sebagai pegawai persero. Kemudian yang ketiga ada koperasi. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
Jadi sebagai suatu bentuk suatu badan usaha, koperasi ini dapat didirikan oleh orang perorangan dan badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah koperasi primer, dan koperasi yang didirikan oleh badan hukum koperasi adalah berwujud koperasi sekunder. Kemudian yang keempat ada yayasan. Yayasan ini adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, pengaturan tentang yayasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Untuk pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kekayaan yayasan dapat berbentuk uang maupun barang, baik itu yang berasal dari sumbangan atau wakaf atau hibah wasiat atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hak pendiriannya, yayasan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Selanjutnya saya akan membahas tentang badan usaha yang bukan badan hukum. Dalam badan usaha yang bukan badan hukum didirikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, badan usaha yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan. Kemudian, yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian dalam perkumpulan tersebut, dan pertanggungjawabannya meliputi harta perkumpulan dan juga harta pribadi. Jadi perbedaannya tadi dengan badan hukum, kalau badan hukum itu pertanggungjawabannya tidak meliputi harta pribadi, sedangkan yang bukan badan hukum ini harta pribadi termasuk dalam pertanggungjawabannya. Kemudian yang termasuk badan usaha yang bukan badan hukum yaitu yang pertama usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah salah satu bentuk atau badan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan. Dalam teori, usaha perseorangan ini dimasukkan dalam suatu sektor informal. Usaha perseorangan ini didefinisikan atau diartikan sebagai bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu, mempunyai kedudukan tetap, dan juga mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Konsekuensinya, pemilik usaha perseorangan bertanggung jawab secara pribadi dengan seluruh kekayaan atau utang usaha perseorangan tersebut. Adapun ciri-ciri usaha perseorangan yaitu relatif mudah didirikan dan dibubarkan. Kemudian tanggung jawabnya tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Kemudian tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Kemudian seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Dan untuk jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Dan sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.
Kemudian yang kedua ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual. Nah, yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam pasal 16-18 BW dijelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseorangan dalam maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan tersebut dibagi di antara mereka. Arti kata memasukkan sesuatu itu dijelaskan dalam pasal 16-19 KUHP. Maksud saya dijelaskan dalam pasal 16-19 KUH Perdata, yaitu pemasukan dengan barang atau pemasukan dengan utang atau kerajinan atau tenaga kerja. Dalam pasal 16-18 BW disebutkan bahwa dalam persekutuan perdata tidak ada penetapan jumlah modal. Kemudian lingkup kerjanya juga tidak dibatasi dan berdasarkan persetujuan para pihak. Kemudian yang ketiga, persekutuan firma. Firma adalah badan usaha yang menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Berkaitan dengan firma diatur dalam pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun unsur mutlak firma yaitu yang pertama menjalankan perusahaan atau usaha bersama tadi. Kemudian dengan nama bersama maksudnya bahwa nama atau nama-nama dari mereka yang ikut serta dalam firma. Kemudian ada pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi secara keseluruhan. Nah, maksudnya di samping harta kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing pendiri juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban firma terhadap pihak ketiga. Adapun pembubaran firma dijelaskan dalam pasal 1646 BW. Firma dinyatakan bubar jika jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akta pendirian, atau adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Kemudian musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan firma, atau adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu, atau salah seorang sekutu meninggal dunia dan berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit atau bangkrut. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah persekutuan komanditer atau CV. Dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa persekutuan komanditer ini adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya. Jadi atau biasa disebut tanggung jawab solider pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang para pihak yang lain. CV merupakan firma dengan bentuk khusus karena dalam CV terdapat dua sekutu, yaitu yang pertama sekutu komanditer atau sekutu diam, yaitu seorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang untuk digunakan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua sekutu komplementer atau sekutu kerja, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.